Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di channel Berbagi Ilmu ini. Dan juga marilah kita biasakan untuk selalu berselawat kepada Rasulullah, yaitu dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi yaitu tentang hal yang menjadi penghalang doa kita dikabulkan ataupun doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk kita berserah diri kepadanya. Dan kita sadar bahwa kita tidak ada kekuatan kecuali karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah merupakan senjata bagi orang mukmin. Allah menegaskan bagi orang yang tidak mau berdoa kepadanya, itu adalah merupakan gambaran kesombongan manusia. Banyak orang yang mengeluh doanya tak kunjung dikabulkan. Padahal sudah tiap hari meminta ini itu kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tak kunjung terkabul. Walaupun berdoa dengan rintihan, namun tetap melakukan perbuatan yang menyebabkan doa ditolak, maka jelas tidak akan terkabul. Sebab ada syarat-syarat doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doa tersebut tidak akan dikabulkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala memang berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa akan mengabulkan doa-doa para hambanya. Hal ini dijelaskan dalam surah Ghafir ayat 60 yang artinya, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yaitu dalam keadaan hina dina. Nah, namun walaupun Allah telah menjanjikan doa kita akan dikabulkannya, tetapi diri kita sendiri membuat penghalang doa tersebut naik, maka jelas doa kita tidak akan terkabul. Karena kita sendirilah yang membuat penghalangnya. Apa sajakah yang menjadi penghalang doa kita terkabul? Yang pertama, tidak menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita tidak kita tunaikan, maka bagaimana doa kita akan dikabulkannya? Contoh kewajiban kita kepada Allah adalah sholat fardu 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, zakat, dan lain sebagainya. Selain itu, kewajiban kita adalah meninggalkan larangannya, yaitu perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa, seperti zina, meminum minuman keras, memakan makanan yang haram, memutus tali silaturahmi, dan larangan Allah lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutus silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian penghalang yang kedua adalah tergesa-gesa dalam berdoa. Dalam sebuah hadis sahih, yaitu dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, doa seorang hamba akan terkabulkan selagi tidak tergesa-gesa. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, seorang hamba akan selalu dikabulkan doanya oleh Allah selagi ia tidak berdoa dengan sesuatu yang berdosa, tidak memutus tali silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya penghalang yang ketiga adalah memiliki hati yang lemah dalam berdoa. Maksud daripada hati yang lemah ini adalah tidak yakin kepada Allah untuk dikabulkannya doa yang diminta. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dengan hati yang yakin untuk dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai lagi terpedaya oleh dunia. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kemudian penghalang yang keempat adalah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus dan menjadi perhatian bagi kita
adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa atas segalanya. Janganlah kamu bersombong diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kesombongan tersebut dapat menyesatkan dan akan menimbulkan dosa. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Rabb-mu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Selanjutnya penghalang yang kelima adalah berdoa untuk sesuatu dosa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa seorang hamba yang isinya berupa sesuatu yang sifatnya dosa ataupun untuk memutus tali silaturahmi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidaklah ada seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi. Karena dengan begitu Allah akan mengarunianya salah satu dari 3 hal. Boleh jadi disegerakan doanya, boleh jadi dia menyimpannya untuk di akhirat, dan boleh jadi dia akan menghilangkan darinya keburukan ataupun musibah sebesar doa itu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ada 5 penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dengan berdoa, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus menyertai ikhtiar yang maksimal, sebab doa dan ikhtiar tidak dapat dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.